Iya, selamat malam semua. Suara kedengaran ya? Kedengaran, Pastor. Oke. Oh, perkenalan singkat. Saya Pastor Bram Tulusan MSc. Saya baru kembali dari Roma menyelesaikan studi dan sekarang tugas di Manado di postulat MSc Provinsi Indonesia. Dan senang bisa mendapat kesempatan untuk sharing pengalaman iman bersama dengan Bapak Ibu, saudari-saudara terkasih, dan semoga pengalaman perjumpaan kita pada kesempatan ini bisa membantu kita semua untuk semakin beriman secara khusus dalam masa-masa prapaskah ini. Dan kali lalu saya sudah mengirimkan file yang akan saya berikan dengan harapan supaya nanti dalam sharing ini saya menyiapkan beberapa slide untuk membantu kita. Karena saya tidak tahu kenapa ini saya tidak bisa share screen dengan menggunakan komputer saya. Ya, jadi harap apa namanya? Kali lalu saya sudah share. Nah, jadi sebagaimana yang sudah dikatakan tadi, jadi pada kesempatan ini saya ingin mengajak Bapak Ibu untuk merenungkan tentang keluarga sebagai komunitas yang menyembuhkan, inspirasi dari Malaikat Rafael. Tadi saya senang bahwa di bagian awal kita sudah membawakan doa litani dan doa-doa dengan perantaran para malaikat agung. Dan pada kesempatan ini kita akan secara lebih dekat melihat inspirasi Malaikat Rafael dalam hidup berkeluarga. Karena saya tertarik dengan nama kelompok ini, Love Praying Family. Ya, semoga keluarga-keluarga yang ada dalam kelompok ini semakin terinspirasi dari Malaikat Rafael dalam hal bagaimana menjadikan keluarga sebagai komunitas yang menyembuhkan. Bagaimana masing-masing kita di kelompok ini sungguh-sungguh menjadikan keluarga kita sebagai tempat terapi yang paling efektif bagi setiap anggota keluarga. Nah, oke. Lanjut ke slide berikut. Nah, sepintas mengenai malaikat Rafael. Rafael itu artinya Tuhan yang menyembuhkan. Namanya disebut hanya dalam kitab Tobit, dan kita tahu Tobit itu bagian dari kitab Deuterokanonika. Jadi bagi kitab suci yang tidak menggunakan Deuterokanonika, ya Rafael tidak ada di sana. Dalam kitab itu dikisahkan Rafael menyamar sebagai manusia untuk menemani seorang pemuda bernama Tobia dalam perjalanannya ke negeri Media. Kemudian malaikat Rafael memberikan obat kepada Tobia untuk menyembuhkan mata Tobit yang buta. Dan tidak hanya itu, Rafael juga memberikan tips-tips, memberikan resep untuk membebaskan Sarah dari gangguan roh jahat, atau yang dalam kitab suci itu namanya Asmodeus. Itu roh setan jahat. Nah, sudah setan jahat lagi. Wah, bisa dibayangkan itu. Asmodeus. Jadi hati-hati Bapak Ibu, namanya ini keren Asmodeus. Jadi jangan sampai, oh itu Asmodeus itu ada nama keren itu, mungkin boleh jadi nama baptis dari keponakan atau so, hati-hati. Asmodeus itu setan jahat. Oke. Jadi sepintas tentang Rafael dalam kitab Tobit. Bagi yang ingin mendalami lagi, bisa membaca kitab Tobit. Slide berikut. Nah, gereja kemudian memperkenalkan malaikat Rafael
karena mengikuti tradisi kitab suci dalam kitab Tobit yang memperlihatkan bagaimana Rafael memperkenalkan dirinya sebagai malaikat Tuhan. Dalam Tobit 12:15-22 itu, aku ini Rafael, satu dari ketujuh malaikat yang melayani di hadapan Tuhan yang mulia, dan sebagainya. Nah, demikian beberapa keterangan singkat mengenai Rafael dalam kitab suci, dan sedikit bagaimana kedudukan Rafael, bagaimana gereja memperkenalkan Rafael ini. Dan kita tahu bersama Rafael ini sebagai satu dari 3 malaikat agung. Slide berikut. Nah, sekarang kita akan melihat inspirasinya bagi keluarga Kristiani. Bagaimana saya mengajak Bapak Ibu untuk melihat, belajar dari Rafael sang penyembuh. Rafael yang artinya Tuhan yang menyembuhkan. Bagaimana kita menimba inspirasi dari karakter, sifat Rafael ini bagi keluarga kita. Inspirasinya bagi keluarga Kristiani itu apa? Slide berikut. Nah, poin yang ingin saya angkat di sini, keluarga sebagai komunitas yang menyembuhkan. Ini adalah salah satu fungsi penting keluarga. Keluarga adalah healing community. Keluarga adalah tempat di mana semua luka disembuhkan. Keluarga adalah tempat di mana semua susah, derita, semua beban, semua pergumulan, semua problem hidup itu diselesaikan. Tempat yang paling ideal adalah keluarga sendiri. Keluarga tempat kita disembuhkan. Dan fungsi ini diemban oleh setiap anggota keluarga. Ketika keluarga, masing-masing anggota keluarga sungguh sadar menjalankan fungsinya sebagai penyembuh satu dengan yang lain, maka keluarga akan sungguh menjadi home bagi semua. Keluarga menjadi tempat yang paling nyaman ketika kita memiliki beban, pekerjaan, pergumulan, dan lain sebagainya di luar, kita akan selalu merindukan pulang. Home, back home. Dan home di sini adalah keluarga kita sendiri. Dan untuk menjadikan keluarga sebagai home, itu adalah tanggung jawab semua. Itu bukan sekadar tanggung jawab kepala keluarga, bukan sekadar tanggung jawab ibu rumah tangga, anak-anak, dan lain sebagainya, tetapi semua. Jadi masing-masing anggota keluarga memiliki tugas, memiliki fungsi untuk saling menyembuhkan satu dengan yang lain. Sebagaimana Rafael, Tuhan yang menyembuhkan. Tentunya menyembuhkan sini bukan sekedar luka fisik, tetapi lebih daripada itu. Luka akibat berbagai trauma, psikologi, luka batin, dan berbagai pengalaman pahit yang lain. Jadi ketika kita kembali ke keluarga, maka itu adalah terapi yang paling efektif untuk menyembuhkan, untuk proses recovery kita. Nah, pada kesempatan ini juga saya ingin menyinggung sedikit tentang salah satu event akbar yang akan dilaksanakan di Roma pada pertengahan tahun ini, yakni World Meeting of Family, pertemuan keluarga-keluarga di Roma. Ini adalah pertemuan rutin, dan pada tahun ini Bapak Suci mengambil tema cinta keluarga adalah sebuah panggilan
dan jalan kepada kekudusan. Tema yang sangat inspiratif, bahwa mencintai keluarga itu adalah panggilan dan itu adalah jalan menuju jalan kepada kekudusan. Slide berikut. Nah, ini logo dari pertemuan keluarga-keluarga sedunia yang akan dilaksanakan di Roma pada pertengahan tahun ini. Slide berikut. Nah, Bapak Suci mengatakan begini, kehidupan setiap keluarga tidak hanya dicirikan oleh momen-momen indah dan mencerahkan. Seringkali pada kenyataannya, kesulitan dan cobaan hidup dan sejarah membuat pengalaman keluarga menjadi gelap dan sulit. Nah, Paus mengangkat satu fakta realita bahwa tidak selamanya kehidupan berkeluarga itu manis. Tidak semua kehidupan berkeluarga itu nice. Ada saat di mana hidup keluarga itu adalah satu pergumulan. Bahkan adalah satu pengalaman pahit. Adalah satu pergumulan itu sendiri. Nah, pada kesempatan ini pun Paus kembali mempromosikan, barangkali Bapak Ibu sudah pernah dengar ini 3 ungkapan ini. Jadi Paus kembali mempromosikan 3 ungkapan sakti yang bisa mengembalikan fungsi keluarga ke fungsi yang semestinya, fungsi yang menyembuhkan tadi. Dan 3 kata sakti itu adalah excuse me, thank you, dan sorry. Excuse me yang dalam bahasa kita itu bisa diartikan permisi, thank you terima kasih, dan sorry itu minta maaf. Maksudnya adalah 3 ungkapan yang kiranya menjadi bagian dari gaya komunikasi di dalam keluarga setiap hari. Supaya masing-masing anggota keluarga terbiasa untuk apa-apa mengatakan permisi, atau terima kasih, atau minta maaf, saya sudah salah. Nah, ke slide berikut. Memang, ungkapan-ungkapan itu membuka jalan untuk hidup dengan baik dalam keluarga Anda, untuk hidup dalam damai. Itu adalah ungkapan yang sederhana, tetapi tidak begitu sederhana untuk dipraktekkan. Kata-kata itu memiliki banyak kekuatan. Kekuatan untuk menjaga kehidupan rumah tangga supaya tetap utuh, bahkan ketika diuji dengan 1000 masalah. Bapak Suci menjamin, memang 3 kata ini sederhana, tapi tidak sesederhana untuk dipraktekkan. Tidak mudah untuk dipraktekkan. Tetapi kata-kata ungkapan yang sederhana ini memiliki kekuatan yang luar biasa untuk menjaga keutuhan rumah tangga. 3 ungkapan sederhana yang apabila menjadi tradisi, 3 ungkapan sederhana yang apabila menjadi bagian dari gaya komunikasi harian di dalam keluarga, maka Bapak Suci bilang dijamin, maka keluarga akan tetap utuh walaupun diuji oleh 1000 masalah. Slide berikut. Dengan merangkul 3 kata ini, setiap anggota keluarga berada dalam posisi untuk mengenali batasannya sendiri, mengakui kelemahan diri sendiri, membuat kita masing-masing tidak saling mendominasi, saling menghormati, dan tidak mengklaim kepemilikan atas diri. Dengan ungkapan-ungkapan ini, masing-masing mengakui keterbatasannya, kelemahannya, masing-masing mengungkapkan respek satu dengan yang lain, dan masing-masing pun mengakui
bahwa tidak ada dalam keluarga yang mendominasi. Memang benar ada status kepala keluarga, tetapi bukan berarti keluarga itu bukan berarti yang bersangkutan itu berhak mengklaim semua dalam keluarga. Bukan berarti kepala keluarga itu yang maha tahu. Bukan berarti kepala keluarga itu seperti apa namanya, big boss. No. Nah, untuk mencegah mentalitas keegoisan dalam keluarga, Paus bilang, ingat ini 3 kata sakti. Permisi, terima kasih, minta maaf. Walaupun ya kita tidak terbiasa dengan kata-kata ini, tetapi Paus mengkampanyekan 3 kata ini. Tetapi maksudnya sebenarnya Paus tidak ingin mengatakan bahwa pokoknya kalau tidak Paus tidak bermaksud untuk mengatakan bahwa pokoknya kalau tidak menggunakan 3 ungkapan ini kalian masuk neraka. No, Paus tidak bermaksud begitu. Poinnya adalah hendaknya masing-masing setiap anggota keluarga memiliki sikap respek satu dengan yang lain. Jangan pernah ada yang mengklaim dalam keluarga. Jangan pernah ada yang merasa memiliki hak untuk mendominasi keluarga. Ingat, apakah keluarga kita mau jadi home atau tidak? Apakah keluarga kita bisa menjalankan fungsi sebagai tempat, sebagai healing community? Apakah ini mau jadi atau tidak? Tergantung dari semua anggota keluarga. Tidak bisa kalau cuma mengandalkan orang tua ataupun hanya mengandalkan anak-anak. Itu hanya bisa terjadi apabila semua itu duduk bersama membentuk satu tim. Nah, slide berikut. Masih tentang keluarga. Berdasarkan data dari Organisasi Kesehatan Dunia, hampir 3 dari 4 anak atau 300 juta anak berusia 2-4 tahun secara teratur menderita hukuman fisik dan kekerasan psikologis di tangan orang tua dan para pengasuh. Ini adalah salah satu fakta yang mengatakan bahwa di banyak tempat keluarga menjadi tempat yang tidak aman bagi anak-anak. Di banyak tempat keluarga gagal menjalankan fungsinya sebagai healing community. Slide berikut. Pada tahun 2012, Komisi Perlindungan Anak Indonesia mengadakan riset di beberapa provinsi yang mau mengungkapkan bahwa kekerasan pada anak dalam keluarga di banyak tempat masih menjadi tradisi, masih menjadi kebudayaan, masih dianggap sebagai bagian dari proses pembinaan anak. Padahal itu adalah satu bentuk kekerasan. Dan yang namanya kekerasan itu bertentangan dengan spirit healing community. Itu ada beberapa contoh, cubit, membanding-bandingkan, membentak, menyebut anak bodoh, pemalas, nakal, atau lebih baik kamu tidak dilahirkan saja. Itu kan memang tidak ada sentuhan fisik, tetapi dampak psikologis dari kata-kata itu membekas dan bahkan bukan tidak mungkin luka akibat kata-kata itu tidak akan sembuh. Nah, itu berbagai bentuk kekerasan di sini bukan hanya sekedar kekerasan fisik, tapi juga psikis. Dan sekali lagi, ini salah satu fakta yang mengatakan bahwa di banyak tempat keluarga belum menjadi tempat yang aman bagi anak-anak.
Slide berikut. Nah, bukan hanya anak-anak. Di banyak tempat, keluarga belum menjadi tempat yang aman bagi kaum perempuan. Bahkan berdasarkan data yang bisa kita lihat, ada banyak tindak kekerasan seksual terhadap perempuan yang terus berulang terjadi di ranah privat. Privat itu termasuk keluarga. Dan siapa pelakunya? Bukan tetangga, bukan orang asing, tetapi orang dalam, anggota keluarga sendiri. Di situ tercatat pelakunya ada ayah kandung, paman, atau anggota keluarga yang lain. Dan sekali lagi, ini fakta mau mengatakan bahwa di banyak tempat di Indonesia, dan kalau kita berbicara Indonesia, berarti itu berbicara tentang lingkungan kita. Bahkan di sekitar keluarga Bapak Ibu sendiri, atau bahkan keluarga Bapak Ibu sendiri. Jadi keluarga belum menjadi tempat yang nyaman. Fungsi healing community, fungsi healing dari keluarga itu masih jauh. Malaikat Rafael mengingatkan kita untuk saatnya kita mengembalikan fungsi keluarga ke fungsi aslinya. Healing community. Slide berikut. Nah, itu sudah lewat. Nah, ini dia. Nah, iya. Oke. Nah, sebelum ini saya mau mengatakan ada satu artikel dari Kompas terakhir. Menurut Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, di sepanjang tahun 2021 tercatat ada 6.500 lebih kasus kekerasan seksual terhadap anak. Itu yang terungkap. Nah, itu mau mengatakan bahwa kasus kekerasan seksual dan perempuan di Indonesia itu berada pada tahap yang sangat menakutkan. Itu berada pada tahap yang sangat mencemaskan. Ini fenomena gunung es. Yang nampak itu cuma sedikit. Tapi yang tersembunyi itu lebih banyak, lebih besar. Nah, keluarga menjadi garis terdepan dalam kampanye perlindungan anak dan perempuan. Ketika keluarga menjalankan fungsinya sebagai healing community, maka kita bisa membantu untuk menjadikan keluarga-keluarga sebagai tempat yang nyaman untuk semua. Dengan menjadikan keluarga kita menjalankan fungsi healing dalam keluarga kita, maka kita bisa memberi kontribusi kepada masyarakat untuk menurunkan angka kekerasan ini. Kita bisa memberikan kontribusi, keluarga-keluarga Kristen bisa memberikan kontribusi dengan memberikan sistem perlindungan yang aman bagi anak dan perempuan di masyarakat. Bapak, Ibu, saudari-saudara yang terkasih, barangkali ada yang bertanya, mengapa kita harus berbicara tentang ini? Kita, Gereja Katolik, adalah bagian dari masyarakat, dan kita dipanggil untuk menjadi solusi bagi setiap persoalan dengan masyarakat. Oleh karena itu,
Kembali lagi kepada 3 kata sakti. Excuse me, thank you, dan sorry. Ungkapan kata-kata yang Paus bilang ini efektif untuk menjaga keutuhan rumah tangga. 3 kata yang bisa membentengi, memberikan sistem proteksi yang aman bagi setiap anggota keluarga. Oleh karena itu ada 3 pertanyaan yang saya tawarkan. Kapan kita bisa mengatakan 3 ungkapan ini dalam keluarga? Dan apakah hari ini saya sudah pernah mengatakannya? Dan apakah iklim di keluarga kita mendukung? Nah, ini pertanyaan-pertanyaan yang kiranya membantu dalam sharing. Tapi apabila ada yang ingin mengungkapkan sesuatu, tergerak ingin sharing sesuatu di luar ini, dipersilakan. Iya, dikembalikan kepada moderator. Kita ada. Terima kasih Pastor Bram Tulusan MSC